Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin fa inna ahsanal kalami kalamullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sangat berlimpah, sangat banyak, tidak bisa kita hitung-hitung jamaah sekalian. Sebab harganya satu nikmat itu sangat mahal jamaah sekalian. Dan satu nikmat itu kalau dibandingkan dengan amalan kita masih lebih hebat nikmat yang Allah berikan pada kita. Itu baru satu nikmat jamaah sekalian. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat-nikmat luar biasa yang enggak cuma satu jamaah sekalian. Nikmat-nikmat yang sangat banyak ini yang Allah masih berikan pada kita semua adalah dalam rangka agar kita beribadah kepada Allah, agar kita terus taat kepadanya walaupun ketaatan kita nggak membandingi nikmat. Karena memang jemaah sekalian, amal solih kita itu tidak bisa membuat kita masuk surga. Nah terus apa yang membuat kita masuk surga jemaah sekalian? Yang bisa membuat kita masuk surga adalah rahmat dan karunia-Nya. Nah ini jadi penting ya mas sekalian bagi kita untuk juga dalam beramal itu berharap rahmat dan juga karunia Allah di surga, di akhirat kelak. Kemudian pertanyaannya, gimana caranya kita meraih rahmat dan juga karunia Allah? Ternyata juga dengan ibadah juga. Karena nggak mungkin ya mas sekalian rahmat dan karunia Allah itu diraih dengan cara kita nganggur saja, tidak bisa. Jadi ala kulli hal intinya ya mas sekalian, nikmat yang ada ini harus sama-sama kita gunakan untuk ibadah, karena hidup kita tidak lama. Ya mungkin dalam waktu sebentar lagi Allah akan mencabut nyawa kita. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur terhadap nikmatnya. Dan salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswah hasanah kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang istiqomah sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita masuk dalam mereka semua. Baik jamaah sekalian, mari sama-sama kita ikhlaskan sejenak hati kita. Kita akan bacakan hadis yang ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini agung jamaah sekalian. Mungkin kalau kita mendengarnya, atau mungkin di antara jamaah sekalian sudah ada yang pernah mendengarnya. Hadis ini masih berkaitan dengan masalah taubat. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Biasanya dikenal dengan Abu Sa'id al-Khudri. Ini adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Sa'id. Nama aslinya kurang dikenal, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya nabinya Allah alaihi salatu wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Jadi jemaah sekalian, di kalangan orang sebelum kalian, maksudnya di kalangan Bani Israel, terdapat seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 jiwa. Berarti orang ini pembunuh berdarah dingin ya mas ya. Jadi bayangkan dia seorang laki-laki pernah membunuh 99 jiwa. Itu di kalangan orang Bani Israel. Jadi jahatnya luar biasa nih mas. Nggak suka dikit bunuh, nggak suka dikit dibunuh. Wah seperti itu. Fasala an a'lami ahlil ard fadul ala rahim fa'atah. Lalu datanglah ilham, dia ingin bertobat, ingin menjadi orang baik.
Lalu dia bertanya dia bertanya tentang penduduk bumi yang paling alim, paling berilmu agama. Siapa ya? Pak Ustadz di sini. Siapa ya? Ya, orang berilmu di sini, ulama di sini. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib, itu orang yang ahli ibadah. Jadi jamaah sekalian, rahib di sini adalah ahli ibadah dari orang-orang yang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Biasanya sang rahib itu adalah orang yang selalu menetap di tempat ibadahnya orang-orang Bani Israel. Ya saat itu ya Soma'ah, ya pokoknya tempat ibadah mereka lah. Karena orang-orang Bani Israel sebelum umat Nabi SAW, mereka tidak bisa melakukan sholat dan ibadah melainkan di rumah ibadah itu sendiri. Jadi tempat khusus ibadah jemaah sekalian. Lalu ditunjukkan kepada rahib, ditunjukkan kepada orang yang ahli ibadah, bukan pada orang yang berilmu, Pak. Fatahu, lalu rahib itu didatangi, orang yang ahli ibadah itu didatangi, Pak. Faqal, lalu sang pembunuh berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsah fahallahu min taubah. Lalu dia berkata kepada rahib itu, wahai sang rahib, sesungguhnya dia, maksudnya saya, karena memang redaksi hadisnya sesungguhnya dia, maksudnya sesungguhnya saya telah membunuh 99 nyawa, telah membunuh 99 jiwa. Apakah dia masih memiliki taubat? Masih ada taubatkah bagi dia? Faqala la. Lalu sang rahib ini orang yang ahli ibadah berkata, oh nggak ada tobat bagi kamu karena udah kebanyakan dosa. Ya seperti itu jemaah sekalian. Dia membandingkan dirinya yang ahli ibadah dengan dia yang banyak maksiat. Jadi seakan-akan orang nggak ibadah sama sekali, bahkan maksiat itu nggak ada tobatnya. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Wah kesel, Pak. Kesel, nggak ada ampunan kata dia. Akhirnya sudah dia sempurnakan, dia bunuh lagi tuh si rahib itu. Sempurnalah, genaplah dia membunuh 100 orang. Masya Allah. Jemaah sekalian, kebodohan menggiring seseorang kepada kebinasaan. Ternyata musibah itu terletak di mulutnya sendiri. Sumasala an a'lami ahlil ardh. Kemudian jiwanya terpanggil lagi, Pak. Ya mungkin setelah beberapa saat, setelah beberapa lama gitu ya. Jiwa terpanggil lagi, dia bertanya lagi tentang penduduk bumi yang paling alim, paling berilmu agama. Fadulla ala rajulin alim. Lalu dia yang kedua ini jemaah sekalian ditunjukkan pada seorang laki yang benar-benar alim dalam masalah agama. Faqala, lalu dia berkata kepada sang alim, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya saya sudah pernah membunuh atau sudah membunuh 100 jiwa. Apakah saya masih bisa mendapatkan tobat, bisa diterima tobatnya? Faqala na'am, lalu sang alim ini berkata, iya, ada. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara kamu dan tobat? Enggak ada. Masih ada tobat. Jadi seperti itu ya Mas sekalian. Nah, jadi dikasih kabar gembira ya Mas sekalian. Jadi bukan ditanfir, dibuat lari dari tobat, tidak. Jadi diberikan tabsyir, yaitu kabar gembira. Nah, ini dianggap diberikan kabar gembira, cuman dikasih nasihat ya Mas sekalian. Dikasih solusi agar dia benar-benar bisa tobat. Intolib ila ardi kadza wa kadza. Intolib ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum. Sekarang kamu pergilah ke zona, ke kawasan ini dan itu, ke kawasan ini dan itu, ke daerah ini dan itu. Karena di sana terdapat banyak orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu kamu beribadah kepada Allah bersama mereka, bareng-bareng dengan mereka di sana. Ngaji bareng, sholat bareng, siam bareng, beribadah bareng sama mereka. Wala tarji' ila ardik. Jadi dikasih solusi baik ya Mas kalian. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in. Dan jangan sekali-kali kamu kembali ke tempatmu, karena tempatmu itu adalah tempat yang buruk. Jangan kembali lagi. Nanti tuman lagi, kembali lagi jemaah sekalian pada perilaku yang dahulu.
Sudah akhirnya fantalaqa hatta idza nasafat tariq atahul maut. Sudah dia dengan kesadaran dan inisiatif jamaah sekalian, kesadaran yang tinggi dia ingin tobat, akhirnya dia berangkat menuju daerah yang diarahkan dan dibimbing oleh seorang yang alim itu jamaah sekalian. Namun ya, ketika dia sudah sampai pertengahan jalan, dia dijemput oleh kematian. Jadi dia belum sempat apa jamaah sekalian? Belum sempat ya bertobat dan melaksanakan tobatnya jamaah sekalian. Maksudnya belum melaksanakan tobat seperti yang disarankan itu. Tapi tekadnya udah kuat. Tekadnya ada kuat jamaah sekalian. Kemudian fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Lalu disinilah jemaah sekalian, istilahnya dia sudah di pertengahan jalan dan dia belum sempat datang ke tempat di mana dia bisa menyempurnakan tobatnya. Nah disinilah para malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih, berebut jemaah sekalian, bahwasanya ini hak saya gitu ya. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Kita lihat faqalat malaikatur rahmah. Para malaikat rahmat berkata, "Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala." Ini bagian dari kami. Dia harus mendapatkan rahmat karena dia datang dalam keadaan bertobat menghadap dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami yang berhak mendapatkannya. Dia berhak dapat rahmat, kata malaikat rahmat. Wa qalat malaikatul azab, dan para malaikat azab berkata, "Innahu lam ya'mal khairan qat." Ini hak kami juga kalau bahasa kita. Sebab dia belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Satu pun kebaikan belum pernah. Baru niat kuat ya mas sekalian. Baru niat kuat. Ya, jadi dalam keadaan itu nggak bisa ditengahi ya. Ini dulunya malaikat Pak. Itu semua takdir Allah Taala yang bisa melakukan demikian. Fatahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum. Lalu kedua kubu malaikat ini rahmat dan azab yang nggak ada wasitnya ya mas, ternyata Allah utus ya mas sekalian. Ya, datanglah kepada dua kubu malaikat ini seorang malaikat dalam wujud manusia. Lalu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kedua kubu malaikat ini menjadikan malaikat yang dalam wujud manusia ini sebagai hakim di antara mereka, yang memutuskan siapa yang berhak menang. Ya. Faqala, lalu malaikat yang berwujud manusia ini berkata, "Qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwalah." Udah gini aja. Ukur jarak antara kedua tanah tersebut, tempat yang buruk dan tempat yang baik yang akan dituju Pak. Tempat yang buruk yang ditinggalkan, tempat baik yang dituju. Ya ukur kepada mana dia, jaraknya itu lebih dekat mana. Jarak kematiannya itu kan di pertengahan nih Pak. Jarak kematiannya lebih dekat mana? Apakah masih lebih dekat dengan tempat yang apa jemaah sekalian? Lebih dekat dengan tempat yang sana, yang buruk, atau lebih dekat dengan tempat yang baik? Jadi diukur jemaah sekalian. Ya. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardillati arad. Dan akhirnya para malaikat mengukur benar. Diukur benar, Pak. Ya jangan bayangkan ukurnya itu mungkin pokoknya dengan ukuran malaikat ya Mas. Kita nggak tahu, wallahu a'lam, karena ini Nabi yang bersabda perkara gaib kita tidak tahu. Dan akhirnya para malaikat mengukur, lalu mereka semua menjumpai bahwasanya laki-laki ini meninggal posisinya lebih dekat menuju bumi yang dituju. Jadi lebih dekat dengan bumi yang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Lalu yang berhak mengambil dia adalah para malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Wa fi riwayatin fi sahih, dan juga di dalam redaksi riwayat dalam hadis sahih juga jemaah sekalian, kalau nggak sahih Bukhari ya Muslim. Fakana ilal qaryatis salihati aqraba bisibrin faju'ila min ahliha.
Laki-laki yang bertobat ini jaraknya lebih dekat kepada kampung yang baik, kampung yang soleh ya mas sekalian. Dengan perbedaan jarak 1 jengkal saja bedanya Pak. Bedanya cuma 1 jengkal doang. Akhirnya dia dijadikan sama seperti penduduk kampung yang baik, kampung yang soleh. Walaupun dia belum sampai jemaah sekalian. Jadi karena perbedaan jaraknya adalah cuma beda 1 jengkal saja. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari atau Muslim, fa wahallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Nah, dalam riwayat yang lain ternyata Allah memiliki skenario jemaah sekalian. Allah memberi wahyu kepada tanah ini, tanah atau kampung tempat orang-orang yang buruk. Kampung, menjauhlah kamu dari dia. Jauh Pak. Kemudian Allah juga memberi wahyu kepada kampung yang soleh. Wahai kampung yang soleh, kamu mendekatlah dengan dia. Paham nggak jemaah sekalian? Dengan cara yang Allah ketahui jemaah sekalian, kita nggak tahu. Ya Allah nyuruh begitu Pak, bagi Allah mudah Pak. Semua menaati Allah tabaraka wa taala. Wa qala, dan malaikat itu berkata, malaikat yang jadi hakim itu, wasit di antara keduanya, qisuma bainahuma. Udah, sekarang diukur aja jarak di antara keduanya. Wajaduhu ila hadhihi aqraba bisibrin faghfira lahu. Ya, jemaah sekalian, lalu mereka menjumpai jemaah sekalian bahwasannya laki-laki ini jaraknya lebih dekat 1 jengkal dengan tempat kampung yang soleh. Akhirnya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat yang lain Pak, fana'a bisadrihi nahwaha. Ternyata dia menjauh dari kampung yang buruk menuju kampung yang baik. Dia menjauh dengan dadanya menuju arah ini Pak. Artinya apa jemaah? Jarak sejengkal itu dia, jadi ceritanya dia ketika mati itu, hampir mati sakratul maut, dia masih berusaha berdiri Pak, masih berusaha bangkit dengan kesungguhan dan berat, walaupun dia menghadapi beratnya kematian. Nah karena dia kesungguhan begitu, dia pengen tobat betul. Ya dalam keadaan berat itu ternyata dia pengen tobat betul, ternyata karena kesungguhan itu dia naik dikit Pak, udah berat, ternyata mati di situ Pak. Nah akhirnya dia jaraknya sejengkal lebih dekat dengan kampung yang soleh. Selesai jemaah sekalian, kisah yang mengagumkan ya, dan juga agung jemaah sekalian di kalangan Bani Israel yang itu dikisahkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk kabar gaib, ini termasuk mukjizat jemaah sekalian yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang mulia ini pertama kita bacakan kandungannya, yang menjelaskan tentang hikmahnya Nabi, ya, kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan arahan dan nasihat dengan memberikan gambaran-gambaran dan juga kisah. Karena banyak orang itu senang dengan kisah jemaah sekalian, apalagi kisah teladan. Sebab orang itu senang dengan dengan kisah yang baik. Habis itu tujuannya adalah akhirnya dia mau mengikuti jemaah sekalian. Ya, jadi setiap orang itu ada condong untuk mengikuti kebaikan. Kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan juga bolehnya bercerita tentang hal-hal yang bersumber dari Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel jemaah sekalian, karena memang di kalangan Bani Israel itu banyak keajaiban-keajaiban yang nggak ada di kalangan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itulah orang yang kalau menjumpai banyak nabi-nabi Pak. Karena orang Bani Israel itu yang merawat agama mereka adalah para nabi. Kalau kita kan ustadz, kiai, syekh gitu Pak ya, manusia biasa. Tapi kalau orang Bani Israel yang merawat iman mereka itu ternyata para nabi jemaah sekalian dan juga rasul. Jadi mungkin kalau orang Bani Israel nabinya banyak Pak. Ya, nabinya banyak jemaah sekalian. Dan nabinya nabi lokal. Contohnya di Jakarta Timur khusus ada nabi khusus. Jakarta Barat ada nabi sendiri Pak. Jadi demikian jemaah sekalian. Ya. Nah sehingga karena mereka melihat Nabi, menjumpai Nabi langsung ya, agamanya mereka dirawat oleh Nabi, diarahkan dan dibimbing oleh para Nabi, sehingga mereka nggak heran menjumpai banyak sekali keajaiban-keajaiban. Keajaiban di kalangan Bani Israil itu sangat banyak jemaah sekalian. Namun
sikap kita jemaah sekalian kalau mendapatkan kisah dan cerita dari Bani Israel, maka sikap kita itu adalah abstain, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Tidak membenarkan sebab khawatir itu adalah bagian dari kedustaan yang masuk ke dalam kitab-kitab suci Bani Israel. Ya, kita tidak membenarkan, Pak. Ya. Kemudian kita juga tidak mendustakan karena bisa jadi ya itu adalah termasuk kebenaran atau sisa-sisa kebenaran yang masih ada di kalangan Bani Israel. Ya, sikap kita tidak mendustakan dan tidak membenarkan. Ya, sikap kita gitu aja, Pak. Membenarkan tidak, mendustakan dan mengingkarinya pun tidak. Jadi seperti itu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya jiwa umat manusia itu sebenarnya jemaah sekalian itu ada kebaikan. Adapun keburukan, kejelekan jemaah sekalian itu adalah perkara yang baru datang. Aslinya, Pak, naluri manusia itu adalah baik. Itu disebut fitrah. Fitrah jemaah sekalian. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu maknanya jemaah sekalian adalah naluri menginginkan kebenaran, naluri menginginkan kebaikan. Naluri dia menginginkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aslinya seperti itu, Pak. Jadi kita dijadikan dalam kondisi kita senang dengan kebaikan. Itu aslinya seperti itu. Adapun keburukan ternyata adalah hal yang baru datang. Seperti karena dia baru bergaul dengan orang lain, baru dapat didikan dari orang tua gitu, Pak. Baru dia membaca kitab-kitab sesat, baru Pak. Ya, jadi seperti itu. Nah, apabila jemaah sekalian, orang yang dalam kondisi nalurinya atau fitrahnya itu baik, kok bertemu dengan orang yang bisa menasehati dia, bertemu dengan orang yang bisa membimbing dia, maka jiwanya itu bisa menerima, Pak. Dia sudah bersiap untuk istiqomah dan juga menerima jalan kebenaran dan hidayah. Namun kalau dia tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kesesatan sudah terlalu berat, ya mungkin Allah palingkan. Dia termasuk orang yang mungkin meremehkan dan juga sombong terhadap kebenaran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda jemaah sekalian tentang hal ini, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum fa innahum atadhumus syayatinu fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Jadi sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, condong kepada kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Aslinya begitu, Pak. Aslinya manusia ketika lahir itu ada naluri pengen benar dan juga nggak mau salah, nggak mau sesat. Namun semuanya begitu, Pak, nggak ada perbedaan, semua. Karena Nabi bersabda juga, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu membawa fitrahnya, Pak. Sama seperti fitrahnya, Pak, atau naluri seorang anak yang baru lahir itu ketika disusui ibunya, dia punya naluri, Pak. Caranya untuk bisa ngenyot tuh gimana? Untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah, Allah kasih naluri, dia bisa meminum air susu ibunya dengan ngedot gitu, Pak, ya. Sama seperti itu jemaah sekalian, ya. Jadi membawa naluri demikian. Namun setan datang pada mereka. Nah, ini dia yang kerotnya, Pak. Setan-setan mendatangi anak Adam yang hanif itu. Akhirnya setanlah yang menyimpangkan mereka jauh dari jalan Allah. Membuat setan-setan mengharamkan untuk mereka apa yang aku halalkan bagi mereka. Setan-setan menyuruh mereka untuk syirik kepada Allah yang tidak aku turunkan ilmunya, dalilnya kepada mereka. Ya udahlah. Ya, berarti semua adalah pekerjaan setan. Nauzubillahi minasyaitonir. Kemudian hadis yang mulia ini jemaah sekalian menunjukkan tentang keutamaan ilmu walaupun dengan sedikit ibadah. Sedikit ibadah bukan berarti nggak ibadah sama sekali, Pak. Mananya ibadah sunnahnya nggak banyak, ya berarti sedikit ibadah, tapi ilmunya ada, Pak. Banyak ilmu itu lebih baik daripada banyak ibadah namun kebodohan. Banyak ibadah namun dipenuhi kebodohan. Ya,
Karena orang yang banyak ibadah dipenuhi kebodohan itu lebih mudah sesat daripada, ya jemaah sekalian, hidayahnya. Lebih mudah sesat, lebih mudah disimpangkan oleh Allah. Nah, adapun orang yang ilmunya banyak, ya walaupun di ibadah sedikit jemaah sekalian, dia nggak bisa disesatkan. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Dan itu ternyata berpuluh-puluh, ratus-ratus tahun itu banyak orang sesat karena ternyata dia tidak ngerti ilmu agama. Dan itulah yang diinginkan oleh setan jemaah sekalian. Dari hal ini ya bukan berarti kita harus jadi ustadz, tidak harus jadi syekh, pemuka agama, nggak harus jemaah sekalian. Yang jelas kita harus mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya fardu ain, kemudian fardu kifayah, dan juga kebutuhan kita lain dalam ilmu agama. Karena itu kebutuhan kita. Harus kita pelajari jemaah sekalian, ya, agar kita lebih dekat pada jalan hidayah. Karena orang yang ahli ibadah namun bodoh, ya seringkali jemaah sekalian, dia berbuat bodoh namun atau berbuat buruk walaupun dia niatnya ingin berbuat baik. Jadi seperti itu jemaah sekalian, sehingga dia menjadi orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, dalam hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya bagi orang itu memiliki ilmu sehingga dia benar-benar bisa terjaga dari kesesatan. Tahukah jemaah sekalian, ya, di antara ulama yang solih ya mas sekalian pernah kita dengar, hanya Abdul Qadir Al-Jilani atau juga Al-Kilani, itu pernah digoda oleh setan. Jadi dia melihat ternyata di langit itu kayak ada kursi besar, Pak. Kayak ada kursi besar, dan dia dilihatkan oleh setan jemaah sekalian, itu ada makhluk yang naik turun. Nah jemaah sekalian, yang umumnya orang awam itu melihat singgasana besar itu adalah Allah, makhluk yang bolak-balik naik turun ke sana itu adalah malaikat. Nah ternyata Abdul Qadir Al-Jilani pernah seperti itu Pak, dilihatkan. Habis itu di atas itu, yang berada di atas itu mungkin nggak kelihatan, tetap nggak kelihatan, itu memanggil pada Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu, mulai sekarang saya halalkan semua yang saya haramkan. Mulai sekarang saya halalkan semua yang saya haramkan bagi kamu atau bagi umat manusia. Umat manusia haram, tapi saya halalkan semua yang saya haramkan bagi umat manusia. Kemudian Abdul Qadir Al-Jilani karena punya ilmu, dia berkata, ihsa ya Abdullah, hinalah kamu, pergilah, hinalah kamu wahai musuhnya Allah. Ya, jadi dia tahu itu bukan Allah jemaah sekalian, itu bukan Allah. Udah akhirnya setan mengakui jemaah sekalian, ya, keilmuan yang tinggi dari Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setan bertanya, ya, kok bisa kamu, ya selainnya dia ngomong awal ya, wahai Abdul Qadir, tahukah kamu sudah banyak orang sesat yang menjadi mangsa bagi kami selain kamu karena ucapan ini. Orang lain tuh banyak tersesat karena kami, karena dipengaruhi dengan ini jemaah sekalian. Ya, dikasih tahu misalnya adalah Allah, saya halalkan bagi kamu apa yang saya haramkan bagi umat manusia. Itu banyak tersesat, tapi saya godain kamu nggak bisa. Apa sih? Apa yang menjadikan kamu bisa tahu bahwasannya kami ini adalah setan? Ini seperti dia mas sekalian. Kemudian Abdul Qadir Al-Jilani berkata, sesungguhnya Allah tidak akan tidak akan menghalalkan apa yang dia haramkan. Sudah selesai gitu saja Pak. Jadi intinya nggak akan pernah merubah hukumnya ada, karena syariat Muhammad SAW sampai hari kiamat sabit ya mas sekalian. Jadi sabit itu artinya adalah paten sampai hari kiamat, nggak bisa berubah. Nah dari situ tahu ya mas sekalian. Namun bagi orang-orang sesat dari kalangan tasawuf yang ekstrim Pak ya, itu akhirnya mereka menganggap dirinya sudah bisa berlepas diri dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minadh dhalal. Kemudian hadis yang mulia ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya ternyata kebodohan itu adalah musuh bagi diri kita jamaah sekalian. Maka supaya kita tidak bodoh, gimana caranya? Ya kita banyak ngaji, menuntut ilmu Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi mangsa dari setan. Karena kalau kita bodoh jamaah sekalian, kita akan digulingkan oleh setan, diputar-putar, digelindingkan oleh setan, dijatuhkan oleh setan sekehendak setan jamaah sekalian, dibikin bingung sekehendak setan. Ya,
Makanya Imam Ibnul Jauzi berkata, "I'lam anna awwala talbis iblis 'ala nas sadduhum 'anil ilm." Ketahuilah bahwasannya tipuan iblis yang pertama kali kepada umat manusia adalah mencegah manusia dari ilmu agama. Dibuat manusia nggak mau nuntut ilmu agama karena alasan capek kerjalah, karena alasan family time lah, karena alasan apa jemaah sekalian, jauh lah, karena alasan nggak punya kuota lah, karena alasan apa lagi Pak? Kira-kira apa aja? Capek lah, terus apa lagi Pak? Sibuk kerja lah, nah ini paling banyak Pak, sibuk. Apa lagi Pak? Istri dua lah, oh, katanya. Ngantuk lah, kecapean, macam-macam. Sibuk Pak. Giliran udah tua, dulu waktu muda sibuk, ya mungkin ada alasan walaupun itu salah Pak. Giliran udah tua, udah pensiun, alasannya lagi macam-macam. Malu lah, sungkan lah. Banyak alasan Pak, 1000 macam alasan. Yaitu adalah kena godaan setan. Berarti suatu saat kalau kita malas ngaji jemaah sekalian, sebagai seorang ustadz malas nambah ilmu agama, berarti telah tergoda oleh setan. Gitu saja jemaah sekalian. Goda oleh setan Pak, malas ngaji tuh. Ngaji tahsin males. Kalau ngaji begini lancar, tapi kalau mau belajar tahsin nggak mau Pak. Nah itu sama aja Mas sekalian. Tapi giliran ada imam pengennya maju saja gitu. Loh, gitu. Rajin ngaji Pak, tapi ternyata baca Qurannya masih rusak. Nah itu seperti itu ya Mas sekalian. Karena kata Ibnu Jauzi, ilmu itu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dzulami kaifa syaa. Jadi karena ilmu-ilmunya adalah cahaya, ya, apabila iblis berhasil memadamkan lampu-lampu yang ada dalam hati umat manusia, cahaya dalam hati umat manusia, maka iblis bisa menggelincirkan mereka dalam kegelapan sesuai dengan maunya iblis. Makanya jamaah sekalian jangan jadi orang bodoh. Kemudian yang berikutnya, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu atau ulama adalah orang yang mendapatkan hidayah dengan cahaya kebenaran dan ilmu. Akhirnya dia diberi taufik untuk mendapatkan hidayah sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Loh, hebatnya ulama gitu. Maka ya, karena jamaah sekalian, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi jamaah sekalian. Nah, mereka adalah orang yang paling bisa takut pada Allah secara hakiki. Maka ulama itu berbeda dengan umumnya manusia jamaah sekalian. Sebagian ulama salaf berkata, laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Seandainya nggak ada ulama, maka manusia itu udah kayak hewan-hewan. Banyak perbuatan buruk yang akan mereka lakukan jamaah sekalian. Maka kita bersyukur jamaah sekalian, manusia paling tinggi derajatnya adalah mereka yang menyebarkan kebaikan. Para ulama Pak. Makanya Imam Ibnu Mubarak berkata, la a'lamu darajatan afdala ba'dan nubuwati min bathil ilm. Saya tidak tahu pangkat derajat setelah kenabian yang lebih baik daripada menyebarluaskan ilmu agama. Ulama nomor 1. Adapun ilmu dunia ya di bawah ulama, karena ilmu agama yang paling utama aja Mas sekalian ya. Nah, makanya kita harus hormat sama ulama tapi tidak sampai berlebih-lebihan. Jadi jangan sampai seperti orang yang tidak menghormati ulama, ya nggak boleh Pak, karena itu adalah sesat juga, nggak boleh ya. Begitu juga kita tidak boleh berlebihan dalam menghormati ulama, ya nggak perlu jemaah sekalian berlebih-lebihan pakai merunduk-runduk gitu ya. Ya adapun saling cium tangan boleh Pak, nggak masalah. Apalagi di dalam kondisi duduk kita berdiri ya kita merunduk karena untuk meraih tangannya boleh Pak. Tapi ke dalam posisi sama-sama berdiri Pak, atau sama-sama kita merunduk udah kayak di keraton gitu jemaah sekalian, tidak perlu. Itu gaya-gaya orang kufar jemaah sekalian, gaya-gaya orang musyrik jemaah sekalian. Gurunya datang, muridnya merunduk semua begini Pak, merunduk udah kayak posisi rukuk Pak. Itu kesesatan jemaah sekalian, itu hanya untuk Allah jemaah sekalian rukuk seperti itu. Jadi tidak benar. Nah, ulama di zaman sekarang jemaah sekalian semakin sedikit. Adapun ustadz itu bukan ulama, belum tentu ulama. Jadi ustadz itu ya hanya perantara antara ulama dengan umat manusia. Ustadz bukan ulama aja Mas kan, maka nggak usah berlebihan. Nah, walaupun ada sebagian asatidzah yang menurut saya sudah bisa sampai kita katakan sebagai ulama, ini menurut saya Pak.
Tapi secara umum ustadz itu hanya dai, bukan ulama. Tapi bukan berarti kita meremehkan mereka, tidak demikian. Karena orang yang mengikuti sirahnya dan juga perilaku para ulama mengajarkan umat manusia kebaikan, ya mirip dengan ulama, tapi walaupun dia belum ulama, belum sampai derajat ulama. Ya mungkin ya kalau saya, ini pendapat saya Pak ya mungkin antum boleh nggak setuju. Yang mungkin masih bisa dikatakan ulama untuk di Indonesia sih ya, dari kalangan ahlus sunnah salafiyun, Ustaz Abdul Qadir rahimahullah, kemudian Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, itu layak itu dikatakan ulama karena ilmunya mendalam, solihannya ya kita nggak, insya Allah ya kita secara lahiriah tahu gitu, tapi ya kita tidak sampai mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ustaz yang menurut saya Pak ya yang bisa layak sebagai ulama, Ustaz Firanda Andirja hafizahullah. Kemudian siapa lagi Pak? Ustaz Arifin Badri. Kemudian Ustaz siapa lagi? Ustaz Sufyan Baswedan. Ya mudah-mudahan bisa kali ya anaknya. Tapi ya saya lihat dia punya karya jemaah sekalian. Dia juga memang ya seperti Ustaz Syafiq juga bisa, mudah-mudahan dan lainnya. Adapun yang lain saya belum tahu. Ya memang nggak banyak jemaah sekalian seperti itu. Sedikit. Ya sedikit. Adapun ustadz-ustadz itu belum sampai derajat ulama. Ya jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Mereka yang biasanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dari kalangan luar salafiyun ada nggak ulama? Ya ada Pak. Saya juga nggak tahu tapi. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya Mas sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya selayaknya bagi orang yang berilmu dan dai, ya dai kepada Allah, para asatidzah dan para duat, itu memberi kabar gembira kepada umat manusia dan bukan kabar yang nakut-nakuti dan membuat lari orang dari agama. Orang itu jangan ditakut-takutin Pak, walaupun dia habis banyak berbuat dosa. Sholat ditinggalkan 10 tahun Pak. Sebenarnya kalau mazhab mayoritas ulama, kita pernah bahas Pak ya, mazhab mayoritas ulama, orang yang ninggalin sholat 10 tahun harus diqadha 10 tahun Pak. Ya harus itu Pak. Ya begitu. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat tidak wajib, bahkan tidak perlu, percuma membayarnya karena sudah lewat waktunya. Ini kan ada dua mazhab ulama Pak. Kita lihat ya Mas sekalian, kalau ada orang sudah tobat, dia mau sholat, lalu bagaimana pertanyaannya sholat yang 10 tahun dia tinggalkan? Kalau kita kasih fatwa mayoritas ulama, dia bisa lari Pak. Bisa jadi ada sebagian orang. Contohnya Mas sekalian, Anda nggak hanya itu, oke, Anda nggak cukup, kita ngomongnya begitu, nggak cukup Anda rajin sholat berjamaah ke masjid, sholat sunnah, enggak. Sholat yang 10 tahun yang Anda tinggalkan harus Anda qadha. Itu ada orang yang belum kuat tobatnya jamaah sekalian, itu bisa kembali lagi jamaah sekalian ninggalin sholat. Oh gitu. Waduh berat banget ya. Udahlah sekalian nggak sholat lagi lah. Udah gitu. Jangan dikasih fatwa yang begitu. Senangkan dia jamaah sekalian. Senangkan dia. Kalau dia berkata udah rajin sholat dan dia bilang apalagi yang bisa membuat saya bisa hilang dosa-dosanya. Desa sudah sekarang rajin. Nah orang seperti ini yang kuat. Benar kamu mau dikasih sesuatu yang bisa membuat kamu rajin, benar bisa menutup semua dosa. Iya, kalau dia berkata iya kuat, kita kasih tahu fatwa mayoritas ulama itu Pak. Tapi kalau ada orang yang belum kuat, kita kasih fatwa atau pendapat mazhab sebagian ulama yang mengatakan udah nggak apa-apa, kamu nggak usah qadha sholatmu. Yang penting ke depan, sekarang kamu kamu sesali, kamu tekad bulat ke depan tidak akan mengulangi. Jadi seperti itu. Ditambah sholatnya selalu di masjid 5 waktu. Ya, syukur-syukur sebelum masjid itu, sebelum adzan sudah datang. Kemudian banyak-banyak sholat sunnah malam, rawatib dan lain-lain. Dan kebaikan-kebaikan yang lain. Perbanyak istighfar kepada Allah, taubat yang jujur dan lain-lain. Kalau sudah seperti itu orang jadi senang Pak, ringan ternyata agama ini. Ada orang yang nanya demikian. Nah kewajiban ulama harus punya ilmu, dia punya tahu, perbandingan kalau bisa. Jadi demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, jadi jangan membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah.
Belum ada ya Pak. Kemudian berikutnya, hadis yang mulia ini menunjukkan pintu taubat selalu terbuka ya Mas sekalian dari semua dosa, kesalahan dan maksiat. Yang kecil, yang besar, yang tampak, yang sembunyi-sembunyi ya Mas sekalian. Ya, dengan syarat dia mau taubat dengan jujur, pasti diterima oleh Allah walaupun dosanya sebanyak apapun. Ya, walaupun dosa sebesar apapun, namun ampunan Allah dan rahmatnya masih jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa dia. Jadi karena Nabi bersabda jamaah sekalian, "Lau annakum akhtatum hatta tablugha khatayakumus samaa tsumma tubtum lataba 'alaikum." Seandainya kalian berdosa sehingga kesalahan kalian kalau ditumpuk-tumpuk itu sampai ke langit, Pak. Sampai ke langit. Kayaknya nggak ada orang dosanya sebanyak itu deh, Pak. Kemudian kalian bertobat, pasti Allah terima tobat kalian. Loh, luar biasa Allah. Apa enggak rahmatnya Allah ya? Luas sekali rahmatnya Mas sekalian. Kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya malaikat memiliki kemampuan menjelma menjadi manusia, Pak. Pertanyaannya sampai sekarang ada nggak malaikat begitu? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Yang jelas malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia dan bisa jadi menjadi makhluk yang lain. Itu semua karena jemaah sekalian, karena ya kemampuan yang Allah berikan pada mereka. Bahkan mereka selalu bertugas sesuai dengan yang ditugaskan pada mereka. Ada malaikat yang selalu mengawasi proses yang terjadi di janin, Pak. Tahapan-tahapan janin itu mereka selalu memperhatikan itu, Pak. Yang ditugaskan untuk memperhatikan janin. Itu kan kecil, kita nggak tahu Allah alam sebesar apa malaikatnya. Tapi ternyata malaikat jemaah sekalian itu bisa berubah menjadi makhluk-makhluk yang Allah kehendaki, punya kemampuan gitu Pak. Hadis yang mulia ini juga menunjukkan disyariatkan untuk berpindah dari tempat di mana seorang bermaksiat pada Allah menuju tempat di mana dia bisa taat pada Allah. Dan jangan balik lagi Pak, agar dia tidak tobat sambel. Ya. Kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan jemaah sekalian, ya, kewajiban kita untuk berteman dengan orang-orang yang berilmu, yang soleh, yang bertakwa, sebab semua itu bisa membantu kita mentaati Allah dan menghilangkan godaan setan. Kalau mau salah dikit diingetin Pak, salah dikit diingetin dan lain-lain. Nah, gimana kalau pasangan hidupnya soleh dan solihah? Kita cari pasangan yang soleh, kita cari pasangan yang solihah ya Mas. Sama, saling ingetin ya Mas sekalian. Luar biasa, karena hakikatnya rumah tangga itu termasuk kita juga seperti kita sama-sama berjalan menuju Allah. Ya, kita saling ingetin saudara kita yang salah, kita ingetin, jangan digibahi di belakang Pak. Ya, kalau kita nggak bisa ngingetin ya sudah, kita ingkari dalam hati, nggak usah digibahi di belakang. Wallahu a'lamu bissawab. Belum ada? 3 menit lagi. Ya udah dulu dah. Apalagi ada yang mau bertanya silakan. Aduh silakan Be, Masya Allah ini luar biasa Be. Kayaknya kalah antum nih sama beliau. Hafizakallah. Silakan Be. Yang gampang aja Be ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akan diterima? Apa-apa? Apakah akan diterima? Iya. Tobatnya seorang tidak membunuh tapi melukai sampai keluar ususnya, kemudian si penusuk itu digebukin sama masyarakat? Enggak. Lu? Waduh, ini bawa rumah sakit. Rumah sakit itu yang menusuk itu dia taubat, bertobat. Apakah tobat diterima? Oh baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sudah membunuh orang lain sampai perutnya terbuyar gitu, isi perutnya itu terbuyar, apa sih kalian? Hah? Terbuyar lagi. Perutnya isi perutnya terburai gimana kalian? Dia meninggal. Kemudian ternyata dia tobat dengan cara gimana tadi?
dia digebukin masyarakat. Tadi digebukin dia sampai luka-luka juga, tapi nggak mati. Ya semua mesti ada tobatnya, Pak. Mesti ada tobatnya. Dan nggak ada yang menghalangi di antara dia dengan tobat. Masih ada masih ada harapan untuk bisa diterima tobatnya. Itu dengan cara dia menyerahkan diri kepada hukum untuk dihukum oleh Allah. Serahkan diri pada polisi dan pengadilan agar dia diadili. Setelah terbukti dia secara pengadilan dia membunuh dengan sengaja, urusannya diserahkan kepada dia, rela kalau suatu saat keluarganya sepakat untuk membalas kisos bunuh dia, ya sudah, dia rela sebagai taubatnya kepada Allah. Tapi perlu diingat, Pak, makna diterima taubatnya itu bukan berarti dia bebas bersih dari dosa kezaliman, tidak. Tapi dia karena melakukan dosa yang di bawah syirik, ada kemungkinan diampuni. Itu maknanya. Walaupun nanti di akhirat jemaah sekalian, dia akan diambil pahalanya oleh orang yang pernah dia bunuh, korban pembunuhan. Tapi orang ini adalah orang yang, jemaah sekalian, orang yang bisa dapat ampunan. Ya, jadi seperti itu. Kita tidak ragu lagi bahwasanya dia pasti akan mendapatkan ampunan. Jadi demikian. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala tahu pembunuh sengaja ini, dia benar-benar tobatnya jujur, dia nyesal luar biasa. Setiap hari dia dalam hidupnya itu setelah tobat sampai dia meninggal sering nangis karena memikirkan dosa pembunuhan. Mohon benar-benar Allah ampuni betul. Walaupun dia tidak bisa menjumpai lagi, tidak bisa memperoleh maaf dari korban. Maka kalau Allah tahu, jemaah sekalian, kejujuran dari pelaku ini, bisa jadi suatu saat nanti ketemu di antara pembunuh dan yang dibunuh, dia tidak diambil kebaikannya oleh orang yang pernah dia bunuh. Sebab bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan pahala bagi korban pembunuhan dari sisi Allah, bukan diambil dari pelaku. Bisa dipahami maksudnya, Pak ya? Itu kalau Allah, tapi hakikatnya akan diambil tetap, Pak. Karena kezaliman itu adalah dosa yang tidak akan Allah biarkan, walaupun dari orang salih. Allah, kita dengarkan dulu pemandangan.
ilaha illallah. Ya mungkin ada lagi yang lain. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada kriteria seorang dikatakan hidup seorang ulama, terutama di Indonesia, ada kriteria apa yang dikatakan ulama kait tadi? Apa kriteria dia ulama? Pertama pasti berilmu, dan yang kedua adalah mengamalkan ilmunya. Dan dia ilmu itu maksudnya adalah ilmu yang mendalam dalam syariat, Pak. Ilmu yang sangat mendalam dalam syariat yang dia mungkin bisa diberi taufik oleh Allah banyak ketika dia menjumpai suatu hal yang muskil, Allah kasih dia ilham yang berbeda dengan dia berilmu juga tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Itu beda, Pak. Rasa takutnya itu tinggi, rasa takutnya, Pak, tinggi gitu ya. Kemudian dia meninggalkan hal-hal yang sebenarnya halal bagi dia karena takut dosa juga. Jadi kriteria yang sebenarnya adalah hanya itu, Pak. Jadi demikian. Cuma ya kalau kita sebut ulama di masa kini sangat jauh dengan ulama dulu, beda. Ya. Jadi demikian. Dia termasuk orang yang sayang terhadap umat, sering mengingatkan umat dari kebatilan gitu ya. Sering mengajak umat pada kebenaran, walaupun itu jemaah sekalian itu memberatkan dia, walaupun itu sampai ya bisa jadi memakan jiwa dia, merugikan dia, membahayakan dia, tapi ya dia termasuk orang yang bisa jadi nggak peduli tentang kondisi itu. Jadi tidak hanya dia sebagai orang yang bisa ngomong doang, Pak, bisa ngomong saja, tapi dia mengamalkan ilmunya. Takutnya sama Allah tuh ada, itulah ulama yang sesungguhnya. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun orang yang ilmunya besar, banyak, tapi tidak mengamalkan ilmunya atau dia tidak punya rasa takut sama Allah dengan dia berani berbuat maksiat, maka para ulama semua bilang itu bukan ulama. Adapun orang yang ilmunya mungkin nggak terlalu banyak, namun dia bisa mengamalkan ilmunya dan dia takut kepada Allah, nggak sembarangan jamaah sekalian termasuk dalam memberikan fatwa, ya maka saat itu dia bisa dikatakan sebagai orang yang berilmu atau ulama. Wallahu a'lam. Dan orang-orang tadi yang saya sebutkan ya insya Allah bisa masuk ya mas. Adapun yang lain enggak, saya nggak benar pendapat belum. Ya jadi nggak setiap orang yang bisa ngomong tuh bisa dikatakan ulama, nggak gitu ya Pak. Dia ngisi khutbah ya mas, sekarang bisa jadi imam sholat, semuanya belum masuk Pak. Itu ciri ulama itu sedikit ya mas, sekalian bisa terpenuhi dalam diri banyak, ada di dalam diri para dai, jadi sedikit. Kalau di Saudi lebih banyak, Timur Tengah lebih banyak. Wallahu a'lam. Itu, taruh, Bapak mau nanya apa tadi? Udah selesai? Itu aja Pak. Ya itu dia. Walaupun bukan berarti saya katakan orang-orang mulia tadi adalah ulama, bukan berarti saya mengikuti semua yang dikatakan oleh mereka, enggak. Ya kita tahu ulama juga ya bebas kita untuk mengikuti dia atau mengikuti pendapat yang lain menurut kita benar. Jadi seperti itu Pak, selagi itu adalah ranah fikih, ranah hukum saja Pak. Jadi tidak masalah ranah ibadah, ranah akidah. Yang menyebabkan orang kalau menyelisihi orang yang berilmu, dia bisa jadi sesat, enggak seperti itu. Kalau hanya ranah fikih, kita boleh dan bebas untuk berbeda. Dan enggak boleh berbeda dalam ranah fikih dikatakan dia bukan ahlus sunnah, dia bukan salafiyun, gitu, enggak boleh gitu Pak. Berarti saat itu kita sudah memiliki bibit-bibit perpecahan, memecah belah, berselisih.
itu nggak boleh. Ya demikian, wallahu a'lam. Ya, antum bisa setuju, bisa enggak yang saya bilang. Ya demikian. Monggo silakan Bapak. Monggo Pak. Dunia malam. Security gitu. Security. Itu maksudnya apa? Oh baik. Antum jangan ngomong terang-terangan gitu Pak. Ada orang begini harus. Yang saya tanyakan, apakah rezeki yang kita dapat pada saat itu kita beri pada keluarga kita, apakah itu termasuk rezeki yang Allah ridhoi atau tidak? Jujur aja, kami saya tidak pernah berkecimpung yang tidak berhubungan dengan agama atau yang berhubungan dengan yang tidak baik lah, bertransaksi obat atau bagaimana, tidak pernah begitu. Baik. Ya, masya Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang bekerja di dunia malam. Dunia malamnya apa Pak? Bapak lebih spesifik ya sih. Kalau dia cuma, contohnya katakanlah dia, contoh Pak ya, petugas keamanan atau security di tempat hiburan misalnya, itu kan dunia malam. Diskotik misalnya, contoh. Walaupun dia tidak berbuat maksiat, tapi dia melindungi pelaku maksiat, itu juga dosa sebenarnya. Nun sewu. Saya mohon maaf Bapak ya, mohon maaf, mudah-mudahan Bapak nggak tersinggung dengan saya. Apakah rezekinya itu yang dia dapatkan dari perusahaan itu adalah rezeki yang diridhoi oleh Allah? Ya, jawabannya adalah setiap rezeki yang haram itu tidak diridhoi sama Allah Pak. Nah, definisi rezeki yang haram atau harta haram adalah harta yang dihasilkan dari jalan yang tidak diridhoi oleh syariat. Dan di antara cara yang tidak diridhoi oleh Allah adalah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tolong menolong, saling membantu dalam urusan kemaksiatan dan dosa, pelanggaran agama, nggak boleh. Di dalam Islam tidak ada istilah yang dosa kan bukan saya yang berbuat dosa, berbuat joget-joget, berbuat melacur misalnya, mengkonsumsi khamr, itu bukan saya cuma jagain, sama Pak. Jadi siapa saja berkontribusi tegaknya maksiat, yang membantu menyukseskan adanya maksiat, walaupun dia sendiri gak berbuat maksiat, dia sebenarnya adalah pelaku maksiat juga, karena dia melanggar larangan Allah. Sekiranya Allah melarang kita wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran agama. Jadi seperti itu, Pak. Pertanyaannya, mungkin bagaimana caranya saya berlepas diri? Ya, yang sudah dapat banyak itu kasih orang lain. Yang lalu biar berlalu lah. Ya sudah, untuk ke depan insya Allah Allah ampuni, Pak. Allah ampuni. Sebisa mungkin berlepas diri sebanyak mungkin dari harta yang sudah pernah kita dapatkan dulu. Dulu karena penghasilan itu kita bisa dapat, contoh Pak ya, bisa dapat rumah, kendaraan, tanah, maka kita katakan semua itu tidak halal bagi dia. Kecuali kalau dia tidak tahu, Pak. Mohon maaf ya. Kecuali kalau tidak tahu bahwa oh ini nggak boleh. Saya pikir begitu boleh dulu. Kalau nggak boleh, ya sudah saya tinggalkan. Terus pertanyaannya, kalau rezeki yang dia dapat dulu itu gimana? Boleh nggak dia rasakan, dimilikinya? Kalau memang alasan dia tidak tahu, maka insya Allah dimaafkan. Tapi kalau dia tahu, Pak, kalau dia tahu, ya susah. Nyari haram yang susah, apalagi nyari halal. Akhirnya saya dapat gini aja dah. Dia tahu dia udah nggak boleh, kok dia tetap ngeyel. Maka saat itu semua yang pernah dia dapatkan, baik masih ada maupun sudah dia belanjakan, dia harus berlepas diri darinya. Kalau sudah dia belanjakan berapa, ya sudah, berarti saat itu jadi hutang bagi dia untuk dia serahkan kepada orang lain. Dia bebaskan dirinya dan keluarganya dari yang haram. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Demikian Pak. Ya, semoga Allah yang menghalalkan dan memberkahi rezeki kita semua. Ya Allah. Ada lagi Pak, silakan. Ya. Itu
pertanyaan tadi, kalau rezeki itu diberikan ke orang lain, kemana gitu kan? Kan itu cara berlepas diri dari harta yang haram, pertama itu harus dialokasikan hartanya kepada fasum dan fasos, seperti untuk membangun jalan, memperbaiki jalan, membangun jembatan, membangun WC-WC umum, kemudian menutupi lubang-lubang jalan yang kalau orang jatuh itu, jamaah sekalian, itu bisa celaka dan bisa jadi meninggal gitu, dan lain-lain. Kemudian boleh juga dialokasikan kepada sosial yang lain, Pak, seperti memberikan kepada fakir dan miskin, boleh, Pak. Karena harta haram saat itu yang kita dapatkan hanya haram dimakan oleh kita dan keluarga kita, tapi tidak haram bagi orang yang lain. Jadi seakan-akan kalau sudah berpindah ke orang lain itu berpindah wujudnya. Ya, makanya ada kaidah jemaah sekalian, tabaddulu sababil milki qaimun maqami atau qaimun maqama tabadduliz zat. Jadi kalau sudah berpindah kepemilikan itu seakan-akan sama seperti berpindah zatnya, Pak, berubah zatnya, berubah wujudnya. Sebab harta haram yang didapat ini adalah harta haram li ghairihi, karena transaksi yang keliru, cara mendapatkannya yang keliru. Adapun wujud hartanya halal, duit. Tapi kalau harta haram itu berupa harta haram yang wujudnya memang haram, seperti khomer, daging babi, daging hewan yang haram, termasuk rokok, maka saat itu mau dikasih siapa aja haram. Kita haram, keluarga kita haram, kasih fakir miskin deh, biar saya enggak kasih orang Kristen biar makan babi karena dia kan boleh. Dosa tetap enggak boleh. Karena kita udah tahu, Pak, ya, al-kuffar mukhatabun bi furu'i syariah. Non muslim, orang kafir itu juga mendapatkan mendapatkan perintah dari Allah dan larangan syariat kita. Artinya kalau kita dilarang makan babi, non muslim pun dilarang makan babi, Pak. Dan mereka akan berdosa karena makan babi mulu. Siapa bilang mereka enggak dosa-dosa? Ketika kita diperintah sholat, puasa, zakat, maka kita berdosa kalau kita melakukannya, dan mereka akan disiksa oleh Allah dan dianggap berdosa kalau mereka meninggalkan sholat, puasa, dan zakat. Nggak haji juga. Kalau kita dilarang riba, zina, korupsi, maka mereka pun dilarang sama. Jadi intinya nanti orang kufar itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermacam-macam siksaan. Siksaan karena dia kufur, nggak beriman seumur hidupnya sampai mati. Siksaan karena nggak sholat, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu nggak sholat. Disiksa karena nggak puasa, disiksa karena nggak zakat, disiksa karena tidak haji, disiksa karena riba, karena zina, karena macam-macam, Pak. Sama seperti kalau ada orang muslim disiksa kalau nggak melakukan hal itu atau melanggar, itu juga disiksa, sama. Jadi nggak boleh. Berarti kalau harta haram yang kita dapat secara wujudnya, maka nggak boleh kita kasih fakir miskin atau orang lain dengan dalih bukan kita yang mengkonsumsikan. Ya mereka yang konsumsi, biarin dia dosa, ya kita juga kena dosa. Dan terus kalau harta haram yang kita dapatkan berupa harta yang secara wujudnya haram, seperti tadi contohnya, maka ya kita harus musnahkan, Pak. Musnahkan. Atau kita kasih kepada hewan. Kalau misalnya kita jual daging babi gitu ya, udah kita tobat, jangan dikasih orang Kristen, tapi kita kasih buaya, Pak. Kasih buaya atau kasih harimau atau kasih kucing, ya itu nggak dosa ketika itu. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jamaah sekalian? Cukup, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan cerita yang mengharukan, Pak, tentang tobat. Tobatnya seorang sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Malik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Ada kekurangannya, kekeliruannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjadi hamba yang selalu rutin bertobat setiap saat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.